Hai co-friends, pada soal kali ini kita akan membahas tentang perbandingan sudut-sudut pada trigonometri dalam sudut lancip terdapat 5 anak soal yaitu soal A hingga soal E. Sebelum kita menjawab soal seperti ini, mari kita ingat dulu mengenai hubungan sudut berelasi dan sistem 4 kuadran yang saya gambarkan kurang lebih seperti gambar di sebelah kiri ini. Sebelum menjawab soal, kita juga perlu mengetahui beberapa hal, yaitu mengenai trigonometri yang dikenakan sudut negatif, yaitu pertama, cos negatif alfa, itu ternyata sama dengan cos alfa. Yang kedua adalah tan negatif alfa, itu sama dengan negatif tan alfa. Kemudian yang terakhir adalah info mengenai sudut lancip. Misalnya saja alfa adalah sudut lancip, ternyata negatif alfa itu juga sudut lancip dan dia berada di kuadran 4. Nah, artinya apa? Misalnya saja, untuk poin ketiga ini saya sejelaskan dengan visual sebagai berikut. Saya memiliki dua koordinat kartesius. Untuk yang bagian kiri, umumnya sudut alfa itu dimulai dari sumbu X positif yang dibuka selebar alfa berlawanan arah jarum jam, yaitu sebesar ini. Jika alfanya kurang dari 90 derajat, maka jelas dia sudut lancip. Tapi bagaimana dengan negatif alfa? Ternyata negatif alfa itu adalah sudut yang juga terbuka sebesar alfa, namun dia dibukanya dari titik yang sama yaitu titik pada sumbu X positif, namun searah jarum jam, yaitu ke arah bawah atau ke arah kuadran 4 seperti ini. Nah, jika kita buka dia sebesar alfa, maka simbolnya adalah sebesar negatif alfa. Dan jika dia kurang dari 90 derajat, itu juga merupakan sudut yang lancip. Oke, setelah tahu info ini, mari kita jawab soal yang pertama, yaitu soal A, cos negatif 40 derajat. Nah, sebenarnya ini juga merupakan sudut-sudut lancip yang berada di kuadran 4, namun dengan rumus yang paling atas, ini bisa kita ubah menjadi cos 40 derajat. Dan 40 derajat juga sudut lancip. Kita lanjut ke soal yang B. Nah, soal yang B yaitu tan negatif 300 derajat. Ini merupakan rumus yang akan kita gunakan pada poin kedua, yaitu tan negatif alfa sama dengan negatif tan alfa. Kemudian negatif tan 300 derajat berdasarkan rumus yang ada di kanan bawah pada gambar, sudah saya kasih centang, itu bisa kita jabarkan sebagai negatifnya masih taruh luar ya. Nah, tan 300 derajatnya dijabarkan seperti ini, yaitu negatif tan karena dia berada di kuadran 4, yaitu sesuai dari gambar. 360 derajat dikurang 60 derajat. Nah, negatif kali negatif positif sehingga menyisakan tan 360 derajat kurang 60 derajat berdasarkan rumus yang ada pada gambar yang sudah saya beri centang. Ini merupakan tan 60 derajat dan 60 derajat juga sudah sudut lancip. Oke, kita lanjut ke soal yang C. Sebelum melanjutkan soal C, ada satu info yang harus kita ketahui, yaitu mengenai sudut yang lebih dari 360 derajat pada cos, sin, ataupun tan, dan lain sebagainya. Saya beri contoh untuk cos. Cos 360 derajat tambah K derajat itu sama dengan cos K derajat, yang artinya lebih dari 360 derajatnya saja yang kita gunakan. Sehingga untuk soal yang C, yaitu cos 400 derajat, itu sama saja seperti cos 360 derajat tambah K derajat. Dan yang didapat K-nya adalah 40 derajat. Yang artinya ini merupakan sama dengan cos 40 derajat, yang bisa kita tuliskan secara sederhananya mungkin kurang lebih seperti ini. Yaitu cos 40 derajat. Nah, ini juga merupakan sudut lancip ya, sehingga soal C cukup seperti ini. Kita lanjut ke soal yang D, satu info juga yaitu mengenai tan yang lebih dari 360 derajat, ya berarti tan 360 derajat tambah K derajat sama dengan tan K derajat. Kita lanjut, soal yang D yaitu negatif 4 tan negatif 400 derajat. Nah, berdasarkan info yang ada, ini merupakan negatif tan ya, karena tadi soal rumus pada poin yang kedua. Tan negatif alfa sama dengan negatif tan alfa, yaitu sama dengan negatifnya ditaruh luar seperti itu ya, yaitu negatif tan 400 derajat. Nah, berdasarkan gambar yang di sebelah kiri, maka ini bisa kita jabarkan seperti ini, bahwa 400 derajat ini berarti 360 derajat tambah 40 derajat ya. Ini informasi pada poin yang ketiga. Sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi negatif tan 40 derajat, atau bisa ditulis negatif tan 40 derajat tanpa kurung seperti ini. Dan 40 derajat juga sudah dalam bentuk sudut lancip ya. Oke, kita next. Nah, untuk soal yang E yang terakhir, satu informasi juga, jika kita memiliki kotan lebih dari 360 derajatnya itu beberapa kali, lebih dari satu kali, jika ditambah alfa, itu cukup tulis kotan alfanya saja. Oke, sekarang kita masuk ke soalnya, yaitu kotan 1000 derajat itu sama dengan kotan
720 derajat tambah 280 derajat. Nah, 720 derajat merupakan 360 derajat kali 2, artinya dia 2 kali memutar. Tambah 280 derajat. Nah, berdasarkan rumus yang ada pada poin ketiga, ini cukup ditulis cos 280 derajat. Oke, berdasarkan gambar yang ada di sebelah kanan bawah yang sudah saya beri centang, maka ini bisa dijabarkan sebagai berikut, yaitu cot 360 derajat kurang alfa, alfanya adalah 80 derajat, sehingga bisa dituliskan sebagai cot 80 derajat, dan jangan sampai terlupakan untuk tanda negatifnya. Inilah jawaban pada soal E, serta menjawab keseluruhan soal pada kali ini. Kita berjumpa lagi di soal berikutnya.